Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari Prodi Manajemen Reguler C Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2110313145. Nah, di video ini saya akan memberikan tanggapan tentang hedonisme, pragmatisme, dan materialisme. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu hedonisme. Jadi, hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup seseorang. Selain itu juga, kita dapat mengetahui ciri-ciri orang hedonisme diantaranya. Yang pertama, orang yang hedonisme memiliki gaya hidup hedon. Maka ia memiliki pandangan bahwa tujuan utama dalam hidupnya adalah kenikmatan dan kesenangan pribadinya saja. Yang kedua, orang dengan gaya hidup hedonisme tidak memperdulikan kepentingan serta kebahagiaan orang lain, sehingga orang tersebut menjadi pribadi yang egois. Yang ketiga, orang dengan gaya hidup hedon tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia miliki, baik harta maupun keluarga. Nah, yang keempat, orang yang memiliki gaya hidup hedonisme pasti memiliki sikap konsumtif yang mengutamakan untuk membeli barang-barang atau suatu hal karena kesenangan dianggap lebih utama dibandingkan kebutuhan. Yang kelima adalah orang dengan gaya hidup hedonisme cenderung memiliki sifat yang diskriminatif serta sombong. Yang keenam, orang dengan gaya hidup hedonisme selalu melihat orang lain berdasarkan harta kekayaan dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, selain itu, ada contoh yang terjadi di masyarakat lingkungan saya, yaitu ketika seseorang lebih gemar berbelanja atau hanya ingin sekadar pamer kepada teman-temannya. Contohnya, beliau belanja mobil. Nah, karena beliau ingin dilihat oleh orang lain itu mewah, jadi beliau memilih mobil misalnya sport. Yang barusan saya sebutkan yaitu kita harus menanamkan di dalam diri kita qanaah. Qanaah itu merasa cukup ya teman-teman. Nah, selain itu juga kita harus sering melihat orang yang berada di bawah kita agar kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena masih banyak orang yang di bawah kita. Nah, sekarang kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu materialisme. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman apa itu materialisme? Jadi, materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan. Kebendaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Nah, materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan materialisme juga tidak mengakui adanya budaya imaterial atau dengan adanya Tuhan. Nah, ciri-ciri materialisme yaitu tidak meyakini adanya alam gaib, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Nah, contohnya yaitu seseorang bernama Dior, ia bekerja sebagai artis. Nah, beliau menganggap bahwa dengan bekerja sebagai artis dia dapat menghidupi keluarganya, mendapat kebahagiaan, terus dapat memiliki atau membeli apa yang beliau inginkan. Nah, sedangkan beliau lupa akan adanya Tuhan yang memberi dia pekerjaan, rezeki, jabatan, dan yang lainnya. Nah, kita tidak boleh mengikuti sifat tersebut ya teman-teman, karena sifat materialisme tersebut sangat tidak baik untuk diikuti.
Selain itu juga sifat materialisme dapat mengesampingkan dengan adanya Tuhan. Jadi kita menganggap bahwa dengan bekerja keras itu kita dapat menjadi orang yang sukses tanpa berpikir bahwa Tuhanlah yang telah memberikan itu semua kepada kita. Nah, solusi untuk mencegah materialisme ini yaitu menanamkan pada diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan yang paling utama adalah agama dijadikan pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanggapan saya terhadap contoh yang saya berikan tadi yaitu kita harus menanamkan di dalam diri kita itu akidah yang kuat serta keimanan yang kuat, sehingga kita tidak dengan mudahnya menyampingkan Tuhan. Yang kedua, menanamkan dalam diri kita itu agama sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Kaum pragmatis berpendapat bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan atau dipraktekkan. Karena itu baik buruknya perilaku dan cara hidup dinilai atas dasar praktisnya atau bagi orang bersangkutan dan dunia sekitarnya. Nah, di luar itu, pragmatisme adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, atau bisa dibilang bahwa pragmatisme itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri pragmatisme adalah memusatkan perhatian pada hal-hal jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Yang ketiga adalah manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Contoh pragmatisme adalah seseorang yang bernama Tono meminta jawaban tugas kepada Sesi karena Sesi dilihat atau dianggap paling rajin dan pintar, sehingga Tono termasuk ke dalam penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan primer, karena beliau hanya hanya ingin mendapatkan suatu hal atau keinginan dia itu dengan secara praktis, ya, karena beliau yang pertama meminta tugas kepada temannya karena beliau tidak mau berpikir, atau beliau malas, atau di sisi lain beliau ada kegiatan yang lainnya, atau ya karena beliau takut salah ketika mengerjakan tugas tersebut. Jadi beliau meminta jawaban tugas Sesi untuk memenuhi jawaban atau untuk memenuhi tugasnya Tono. Nah, apa sih solusi untuk orang-orang yang memiliki atau menjalankan paham pragmatisme ini? Nah, solusinya itu yang pertama harus lebih meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, begitu teman-teman pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang hedonisme
pragmatisme dan materialisme. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.